Baiklah, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinti Boruta Bolon dengan NIM C1B0-284. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. H. Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama itu adalah ada struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri atau Martono dan Harjito 2012. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Menurut Ali dan Rodoni 2010, struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Selain itu, teori struktur modal dianggap penting karena besarnya biaya modal keseluruhan nantinya akan digunakan sebagai cut-off rate pada pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, teori-teori yang mendasari struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Yang ketiga, teori trade-off. Yang keempat, teori pecking order. Yang kelima, teori asymmetry, yang informasi dan signaling. Yang keenam, teori keagenan atau agency approach. Selanjutnya itu ada tujuan struktur modal. Tidak hanya untuk menyeimbangkan sumber modal perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal lainnya adalah untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk kebutuhan operasionalnya. Kebutuhan operasional tersebut bisa memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Namun, dalam menyusun hingga pencarian, struktur modal yang optimal itu umumnya merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Mengapa? Karena pencarian struktur modal yang memiliki konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik seperti apa? Umumnya, konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Agar manajemen bisa mengurangi terjadinya risiko, maka pihak manajemen bisa memasukkan beberapa batas protektif. Untuk selanjutnya, mari simak manfaat atau fungsi dari struktur modal berikut. Tidak hanya untuk menyeimbangkan sumber modal perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal fungsi struktur modal. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Yang ketiga, memaksimalisasi pengembalian, meminimalisasi biaya modal, solvabilitas atau posisi likuiditas, fleksibilitas, pengendalian tidak terganggu, minimalisasi risiko keuangan. Selanjutnya, komponen struktur modal. Modal asing, short-term debt atau utang jangka pendek, intermediate term debt atau utang jangka menengah, loan dan leasing term loan, long-term debt atau utang jangka panjang, modal sendiri, modal saham, cadangan, laba ditahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal itu yang pertama, struktur aktiva atau tangibility, yang kedua growth opportunity, yang ketiga ukuran perusahaan atau firm size, yang keempat profitabilitas, yang kelima risiko bisnis. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.